Manajemen global atau global management, manajer global atau global manager, pengertian konsep utama dan pentingnya manajemen global bagi organisasi atau perusahaan di era globalisasi. Praktik bisnis dan manajemen dalam konteks global. Proses globalisasi yang saling terkait, aspek substansial dari integrasi ekonomi seperti bisnis global, kebijakan pemerintah, kebijakan hukum, faktor politik, faktor budaya, dan faktor sosial di seluruh dunia, seperti yang dikemukakan oleh Dekker, berdampak pada pembentukan pandangan, pola pikir, konteks masyarakat tentang globalisasi, sehingga pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesadaran global. Pekerjaan manajerial pada dasarnya sibuk, beragam, hancur, responsif, dan kacau, menurut Tengblad. Kesulitan dan keragaman perilaku manajerial dan pengenalan pemimpin secara teratur dipicu oleh berbagai faktor, seperti kesulitan, kebakaran, gangguan, bencana, atau peristiwa. Dalam dunia global, penting untuk meningkatkan pengelolaan metode bisnis dan lintas batas. Menurut Profesor Iken dari Hamburg University of Applied Sciences, Jerman, tujuan manajemen global atau lintas budaya adalah untuk mendefinisikan perilaku organisasi di dalam negara dan budaya, menghubungkan perilaku administratif lintas budaya dan negara, dan mungkin yang paling menonjol adalah upaya untuk memahami dan memajukan hubungan kerja, pelanggan, pemasok, dan mitra pengelompokan dari berbagai negara atau budaya. Akibatnya, pengetahuan umum tentang manajemen dan praktik bisnis dalam kompleksitas diperlukan. Pengertian globalisasi. Menurut Erikson, dalam kunci konsep atau konsep utama globalisasi, yaitu menciptakan tata bahasa bersama untuk membicarakan perbedaan dan ketidaksetaraan. Manusia di mana-mana semakin memasuki lapangan bermain yang sama, namun mereka tidak berpartisipasi dengan cara yang sama, dan dengan demikian, gesekan dan konflik merupakan bagian integral dari proses globalisasi. Menurut Suryani, globalisasi adalah penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia, juga penyesuaian politik dan budaya yang menyertainya. Oleh karenanya, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan kompilasi manajemen strategis untuk menyambut era globalisasi. Dan menurut sumber modul BMP Manajemen Universitas Terbuka, globalisasi setidak-tidaknya memiliki 3 dimensi, yaitu jarak, lokasi, dan sikap. Jarak, globalisasi ditandai dengan semakin pendeknya jarak antar dunia. Kedua, lokasi, semakin pendeknya jarak yang ditempuh dan juga semakin baiknya teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan cangkupan operasi perusahaan bersifat global. Yang ketiga, sikap. Globalisasi harus diikuti dengan sikap yang sesuai dengan tuntutan globalisasi. Jika tidak, manajer akan ditelan oleh gelombang globalisasi. Untuk memahami teori manajemen global, sangat penting untuk menempatkan fenomena ini dalam perspektif yang benar, sehingga aspek fundamental dari pertumbuhan perdagangan internasional dan jalur perdagangan serta memperdalam kontak antar budaya, antar manusia perlu dipertimbangkan. Juga menurut saya, perdagangan atau bisnis perlahan-lahan pada waktunya menjadi bisnis global ketika perusahaan terus memperluas aktivitas mereka ke seluruh dunia. Aktivasi yang diperluas ini dipengaruhi oleh semua jenis faktor dan kriteria yang tidak disadari oleh perusahaan atau organisasi yang beroperasi secara lokal atau belum masuk dalam aktivitas internasional tertentu. Istilah manajemen global atau GM dan manajemen internasional atau IM tidak selalu memiliki arti yang sama. Menurut saya, manajemen global terkait dengan bisnis dan memiliki hubungan sosial tetapi lebih kompleks. Jika seorang wirausahawan dengan koneksi perdagangan antar negara dan wilayah yang berbeda, ini juga menyiratkan rantai pasokan di seluruh dunia atau global yang terdiri dari beragam sumber daya atau sumber dan bisnis dari semua bagian di seluruh dunia, juga dikenal sebagai sistem peer-to-peer yang semakin terhubung atau berhubungan satu sama lain.
Sedangkan manajemen internasional adalah bisnis antar negara yang berbeda tanpa hubungan atau tanpa link atau tanpa interkoneksi satu sama lainnya. Kata global dalam kata sifat berarti mengenai seluruh dunia, yang menurut saya memiliki cakupan dan keterkaitan yang lebih besar satu sama lainnya. Dan kata internasional di sisi lainnya adalah kata sifat yang berarti mengenal atau mengenai dua atau lebih banyak negara yang memiliki cakupan yang lebih kecil atau sempit tanpa hubungan satu sama lain. Manajemen global dapat dipahami sebagai membantu perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya di tingkat global yang meliputi penjualan, pemasaran, perekrutan layanan, dan lain sebagainya. Penting juga untuk menyadari fakta bahwa manajemen global dan manajemen internasional sering digunakan secara bergantian. Pengertian globalisasi. Saat ini, bisnis sering dilakukan dengan keterkaitan yang meluas antara hubungan komersial dan pribadi. Fenomena ini sering dilihat sebagai globalisasi. Globalisasi mengacu pada sejauh mana perdagangan dan investasi, informasi, ide-ide sosial dan budaya, dan kerjasama politik terintegrasi atau saling berhubungan antar negara. Makna dasar dari fenomena globalisasi ini mencakup konektivitas transnasional dan juga bisnis global menciptakan batas-batas tempat terjadinya kontak sosial lintas budaya. Proses globalisasi saling berhubungan, aspek substansial dari integrasi ekonomi seperti bisnis global, kebijakan pemerintah, kebijakan hukum, faktor politik, dan sosial budaya pada manusia di seluruh dunia. Semua aspek ini berdampak pada pembentukan pandangan, pola pikir, dan konteks masyarakat tentang globalisasi. Karenanya, pemahaman lebih komprehensif terhadap kesadaran global. Mengapa manajemen global itu penting? Globalisasi salah satunya ditandai dengan menyempitnya jarak tempuh antar negara di dunia. Globalisasi perlu ditanggapi dengan sikap yang terbuka, bersedia membuka diri dan belajar dari negara lain, agar organisasi atau perusahaan dapat bertahan hidup di era globalisasi, harus mengembangkan strategi perusahaan khusus negara yang mempertimbangkan kepentingan politik dan ekonomi, pengaturan kolaboratif di seluruh dunia, terbuka dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Globalisasi bisnis telah mengarahkan baik perusahaan maupun negara ke dalam spesialisasi, suatu kecenderungan yang baik untuk semua orang. Suatu perusahaan yang memanfaatkan 100% sumber-sumber dayanya, manusia, bahan baku, sedikit industri dalam suatu negara yang telah menjadi spesialis, menurut Suryani. Mengapa manajemen global penting? Kompleksitas globalisasi mengalir dari kondisi multiplisitas, interdependensi, dan ambiguitas yang kesemuanya saling terkait. Tidak selalu mudah bagi bisnis untuk beroperasi dalam globalisasi korporat, dan banyak inisiatif tidak berhasil atau tidak memenuhi target dan ekspektasi. Kondisi ini pada gilirannya berada dalam keadaan berubah atau flux kontan. Dalam lingkungan yang kompleks, memprediksi masa depan tidak mungkin dan mencoba untuk mengontrol hasil organisasi global secara kaku mungkin juga tidak berfungsi. Menurut BEMIS 2003, proses globalisasi tidak hanya terbatas pada entitas komersial, tetapi juga mempengaruhi manajer dan orang-orang nyata dalam rutinitas mereka. Staf dari kantor pusat akan lebih banyak berinteraksi dengan manajer negara setempat dan personel yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda daripada staf di kantor pusat karena cabang lokal atau regional menjadi lebih internasional. Manajer negara perlu memiliki keterampilan yang cukup untuk menghadapi tuntutan global yang berubah agar dapat berhasil dalam kinerja dan kemajuan mereka. Mengapa manajemen global penting? Menurut BEMIS 2003, beberapa masalah mendasar yang dihadapi manajer di perusahaan multinasional terdiversifikasi, yaitu mengintegrasikan akuisisi internasional yang besar,
Memahami arti kinerja dan akuntabilitas dalam sistem aliran produk yang terintegrasi secara global, membantu dan mengelola kemampuan logistik di seluruh dunia, mengembangkan strategi perusahaan khusus negara yang mempertimbangkan kepentingan politik dan ekonomi, membentuk dan memanfaatkan pengaturan kolaboratif di seluruh dunia, dan menyeimbangkan tekanan untuk integrasi global dan tuntutan lokal. Menurut BEMIS 2003, manajer global perlu memiliki keterampilan praktis selain konsep dan teori serta menguasai keterampilan baru. Untuk menjadi sukses dalam ekonomi global, semakin terbukti bahwa manajer global dituntut untuk memiliki pengetahuan yang dikombinasikan dengan kemampuan relasional dan lintas budaya yang canggih, termasuk masalah bisnis dan teknis, sistem sosial, politik, dan ekonomi. Untuk keterampilan budaya, penting untuk memecahkan masalah dengan hasil yang tidak dapat diprediksi. Ini menyangkut kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tertentu dan memiliki perasaan tentang bagaimana dan kapan pengalaman masa lalu dapat berguna dalam pengaturan budaya baru. Menurut Clegg 1999, dalam hal memikirkan kembali nilai-nilai, kolaborasi, dan manajemen global sebagai praktik politik, fenomena memiliki keragaman kepentingan dan nilai dan juga untuk berdebat tentang mereka dibangun di semua organisasi. Untuk menyelesaikan ini dengan perintah manajerial, strategi normal kekuatan organisasi merekomendasikan metode dialog dan kolaborasi organisasi yang lebih benar-benar politis karena melibatkan negosiasi timbal balik dari pandangan saling melengkapi tentang sifat dari apa yang dianggap nyata. Kontribusi berikutnya adalah kasus yang menarik di mana konflik kepentingan tetapi bukan nilai diubah menjadi contoh praktis dari dialog. Kolaborasi tidak mengasumsikan kepentingan bersama sebagai a priori, meskipun banyak asumsi yang tampaknya menunjukkan pandangan yang berlawanan. Kepentingan yang tidak umum dapat mengarah melalui nilai yang menekankan kolaborasi ke dialog politik ke jenis yang direkomendasikan oleh ahli teori, misalnya Leal. Menurut Bird 2006, evolusi penguasaan atau the evolution of mastery itu ada 5 tahap atau stage level of mastery tingkat penguasaan tersebut. Menurut Bird 2006, evolusi penguasaan the evolution of mastery terdapat 5 tahap atau 5 stage level of mastery atau tingkat penguasaan. Stage yang paling awal atau yang paling rendah yaitu novice tahap 1 untuk pemula, aturan dipelajari sebagai sesuatu yang absolut. Stage 2 advanced beginner atau tahap 2 pemula lanjutan, pengalaman menghasilkan pemahaman yang melebihi fakta dan aturan yang dinyatakan. Pada stage 3 competence atau tahap 3 kompetensi, apresiasi yang lebih besar untuk kompleksitas tugas terjadi. Pengakuan atas kumpulan isyarat yang lebih besar dan kemampuan untuk fokus pada isyarat yang paling penting. Ketergantungan pada aturan absolut mulai menghilang. Pengambilan risiko dan pertukaran yang kompleks terjadi. Pada stage 4, proficiency atau tahap 4 kemahiran, perhitungan dan analisis rasional tampaknya menghilang, dan kinerja yang tidak disadari lancar dan mulai mudah muncul. Stage 5 untuk expert atau tahap 5 atau untuk ahli, di sini terjadi pengakuan dan intuisi holistik daripada aturan yang ada, membingkai dan dapat membingkai ulang strategi saat mereka membaca situasi yang holistik daripada aturan tersebut, dan mereka mampu mengubah isyarat yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dibaca oleh orang lain. Demikian penjelasan mengenai manajemen global atau global management dan manajer global atau global manager, mengenai pengertian konsep utama dan pentingnya manajemen global bagi organisasi atau perusahaan di era globalisasi. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai bertemu lagi.